Assalamualaikum para pejalan. Video saya kali ini adalah mix antara motovlog singkat ke Desa Cipanjalu, Bukit Tunggul yang dilanjut dengan trekking ke Gunung Palasari. Gunung Palasari terletak di Bandung Timur Laut, ketinggiannya 1852 meter di atas permukaan laut. Diapit oleh Gunung Bukit Tunggul di sebelah barat dan Gunung Manglayang di sebelah timurnya. Gunung Palasari erat kaitannya dengan kisah Kerajaan Arsamanik yang pernah saya buat juga videonya. Gunung Palasari juga menjadi awal dari patahan Lembang di ujung sebelah timur. Perjalanan dimulai dari Cikadut, Bandung menuju ke Jalan Pasir Impun, kemudian turun menuju ke Jalan Raya Ahana Sution dan belok kiri ke arah Ujung Berung. Namun tidak jauh, saya kembali belok kiri menyusuri Jalan Sindang Laya. Akses jalan menuju ke Cipanjalu Bukit Tunggul sebetulnya lewat belakang pasar Ujung Berung, tetapi karena biasanya pagi-pagi macet oleh keramaian pasar dan mobil tangki air yang berseliweran, saya memilih lewat jalan-jalan kampung yang sepi dan lebih sejuk. Di depan kolam renang Tirta Sawarga, saya berbelok ke arah kanan. Dan tidak jauh, belok lagi ke arah kiri ke Jalan Patamon Cigiringsing. Alhamdulillah, matahari bersinar cerah membuat pagi terasa hangat. Saya sampai di ujung Jalan Cigiringsing, kemudian berbelok ke arah kiri menyusuri Jalan Giri Mekar dan terus menanjak ke arah utara. Setelah beberapa kilometer, saya sampai di sebuah daerah yang bernama Cigarugak. Kemudian belok kanan menyusuri sebuah jalan kecil yang saya lihat di Google Map tidak ada namanya. Tapi suasana pagi di jalan ini bagaikan mendapat cahaya hidayah. Jalan ini nantinya tembus ke Villa Kampung Jeep dan ke Jalan Bongkor.
Di ujung jalan Bongkor, saya belok kiri lagi menuju ke jalan Babakan Betawi. Menyusuri jalan yang dari tadi terus menanjak, Supra Fit jadul keluaran 2005 yang saya naiki menunjukkan ketangguhannya. Saya kemudian belok kanan ke jalan Sasak Lemah. Ini adalah ujung jalan Sasak Lemah. Ke kanan menuju ke ujung Berung dan saya ambil ke kiri yang menuju ke Palintang. Warung kue balok Gunung Kasur yang saya tuju di Google Map jaraknya 11 km dari alun-alun ujung Berung. Sedangkan dari rumah yang berupa titik biru di peta jaraknya 15 km. Dan ini adalah Gunung Palasari yang akan saya daki. Cuaca berubah-ubah, kalau tadi cerah, kini sudah berawan lagi. Tempat di sebelah kanan saya ini mulai ditutup seng, entah akan dibangun resto atau villa. Padahal tadinya pemandangan dari tempat ini sangat bagus. Jalanan semakin menanjak dan saya sudah sampai di daerah Palalangon. Yang paling terkenal dari Palalangon ini adalah sebuah warung yang bernama Warlos. Konon katanya Warlos ini adalah singkatan dari warung tempat bolos, karena ketika warung ini masih kecil, sering dijadikan tempat bolos para anak-anak sekolah. Warung ini kemudian menjadi tujuan bagi para pesepeda dan juga para crosser. Namun sekarang warung ini sudah menjadi destinasi bagi siapa saja yang berjalan-jalan pagi ke daerah ini. Dan ini adalah Warlos. Saya terus berkendara ke arah utara menuju ke Kampung Palintang. Ini adalah hutan pinus Palintang yang di sela-sela tanaman pinusnya banyak ditanami kopi dari jenis Arabica. Jika pernah mendengar nama kopi Arabica Palintang atau Arabica Palasari, disinilah perkebunannya. Saya mulai memasuki Kampung Palintang, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Kampung Palintang ini terletak di ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jadi sudah cukup tinggi karena rata-rata ketinggian kota Bandung adalah 700 meter di atas permukaan laut.
Bahkan di ketinggian Palintang ada Mbak Yu penjual jamu Solo. Sebelum tahun 2010, di Kampung Palintang masih banyak rumah panggung kayu khas Sunda. Namun sayang sekarang sudah berganti menjadi rumah-rumah tembok. Padahal rumah panggung kayu adalah kearifan lokal yang lebih tahan gempa dan lebih artistik. Ini adalah batas akhir Kampung Palintang dan saya mulai memasuki kawasan perkebunan Kina Cipanjalu, Bukit Tunggul. Jalan ini bisa tembus sampai Maribaya, Lembang, namun kondisinya bisa dilihat sendiri, di beberapa bagian masih jelek. Bukannya tidak pernah diperbaiki, tapi karena sering hancur diterjang air. Tapi kondisi ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2007 ketika saya baru pertama kali mengenal tempat ini. Saat itu jalannya masih berupa batu-batu makadam yang besar dan hanya bisa dilewati oleh sepeda gunung atau motor cross. Ini adalah puncak Palintang, yaitu titik tertinggi yang dilewati oleh jalan, sekaligus juga merupakan jalan masuk ke Gunung Palasari. Jadi dari titik ini ke Lembang maupun dari titik ini ke Bandung, jalannya adalah turunan. Dan ini adalah warung kue balok enak yang sekaligus juga menjadi base camp pendakian ke Gunung Palasari. Warung ini berada di Kampung Gunung Kasur, Desa Cipanjalu. Setelah sarapan 2 potong kue balok, saya pun memulai pendakian solo ini. Karena rute ke Gunung Palasari sangat pendek, hanya sekitar 2 km sekali jalan, jadi saya akan memutar dulu jalurnya melewati perkebunan Kina. Meskipun saya berada di perkebunan Kina, tetapi terlihat tanaman di sini tidak hanya pohon Kina, melainkan banyak juga tanaman sayur mayur. Di video saya sebelumnya tentang perkebunan Kina, saya sempat mengobrol dengan warga perkebunan. Dia menginfokan bahwa kondisi perkebunan Kina memang sedang tidak bagus. Permintaan Kina sangat sedikit, sehingga mereka harus survive dengan cara merangkap menjadi petani sayuran di saat sedang tidak ada permintaan Kina. Saya melewati sebuah lahan miring yang sedang digarap oleh penduduk, mungkin akan dijadikan lahan pertanian. Kemiringan lahan ini cukup menguras tenaga untuk dilewati. Di atasnya terdapat jalan setapak yang dulu sering saya lewati ketika bersepeda gunung. Dari jalan setapak ini, pemandangan ke arah lembah sangat memanjakan mata. Di antara pepohonan Kina, Gunung Bukit Tunggul terlihat begitu jelas, dan di kejauhan yang agak samar itu adalah kota Lembang dengan Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Burangrang. Dan di sebelah kiri ini adalah Gunung Palasari yang akan saya daki. Para pemotor ini bukanlah crosser, tetapi warga desa yang akan mengambil hasil bumi.
Inilah jalan masuk ke Gunung Palasari. Tidak ada penjaga karena jaraknya juga pendek, kurang dari 2 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam, dan perbedaan ketinggiannya dari titik ini ke puncak sekitar 350 meter saja. Gunung dengan ketinggian 1852 meter di atas permukaan laut ini memiliki dua jalur naik yang umum, yaitu sisi barat dan sisi timur. Sisi timur adalah yang saya lewati ini, sedangkan sisi barat masuknya bisa dari Puncak Bintang atau dari Tebing Keraton, dengan jarak tempuh yang lebih jauh dan waktu tempuhnya pun sekitar 3 jam. Saya baru melewati pos 1. Vegetasi di sini masih seperti kebun pada umumnya, belum berupa vegetasi hutan. Vegetasi sudah mulai berubah, sudah mulai memasuki hutan. Hati-hati, ini duri semua. Memasuki pos 2, suasana hutan sudah mulai terasa, tanaman lebih rapat dan jalan pun lebih menanjak. Tidak ada orang atau rombongan lain yang saya temui di sepanjang jalur. Di tengah keheningan hutan, suara napas saya yang memburu terdengar jelas. Di beberapa bagian yang ekstrim, kita bahkan harus berpegangan pada akar. Vegetasi dan jalur di Gunung Palasari ada kemiripan dengan di Gunung Ciremai. Bedanya di jarak dan waktu tempuh. Jika Gunung Ciremai waktu tempuhnya sekitar 10 hingga 12 jam, Gunung Palasari lewat jalur timur ini sekitar 1-2 jam saja. Dan jika lewat jalur barat yang lebih landai, waktu tempuhnya sekitar 3 hingga 4 jam. Ini dia pos 3. Kita harus melompati kayu ini. Sampai sejauh ini saya belum bertemu dengan pendaki lain seorang pun. Akhirnya, setelah sekitar 1 jam mendaki, saya sampai di puncak Gunung Palasari. Sudah ada beberapa pendaki lain di puncak, sepertinya mereka dari satu komunitas. Assalamualaikum. Inilah suasana di puncak Gunung Palasari. Seperti juga gunung-gunung di sekitarnya, seperti Gunung Manglayang, Gunung Bukit Tunggul, dan juga Pangparang, puncak Gunung Palasari tertutup oleh pepohonan. Dalam rangka pendidikan, apa itu? Oh, sama junior gitu. Kamu mau liburan, Pak? Iya. Saya langsung turun lagi ya. Enggak semuanya. Ya, Waalaikumsalam.
Hanya sekitar 10 menit di puncak, saya pun bergegas turun kembali. Hati-hati. Di perjalanan turun, saya bertemu dengan serombongan anak-anak muda yang akan naik. Rame dah di puncak? Apa ya? Ya. Nah, Pak, berapa orang, Pak? Sendirian saya. Oi. Perjalanan turun hanya memakan waktu sekitar setengah jam saja, dan saya sudah sampai kembali di titik tertinggi jalan aspal. Saya pun tiba kembali di warung kue balok enak dan juga sekaligus mengakhiri video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.